Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah peluang kejadian dan frekuensi harapan. Pertama, saya akan bahas materi tentang peluang kejadian. Pertama, kita harus tahu apa itu peluang. Peluang adalah cara yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Contohnya, ada pasangan muda nih yang lagi memprediksi kira-kira anaknya nanti lahir laki-laki atau perempuan. Nah, hal kayak gitu kan nggak bisa kita pastikan, jadi kita perlu memprediksi atau mengukur berapa besar kemungkinannya dapat terjadi menggunakan rumus peluang. Penting nggak sih peluang itu? Penting dong, karena dengan memprediksi maka kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya di masa depan. Sekarang kita akan mempelajari tentang rumus peluang kejadian. Perlu kita ketahui nih, kalau secara umum peluang dilambangkan dengan P. Rumus matematika peluang angka ini digunakan untuk mendapatkan perkiraan munculnya suatu kejadian. Maka kita harus membagi jumlah munculnya kejadian yang diharapkan dengan total semua kejadiannya. Gimana? Masih bingung? Oke, supaya nggak bingung lagi, berikut ini adalah rumus peluang dalam matematika, yaitu PA sama dengan NA per NS, dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah peluang anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel. Sekarang kita coba latihan soal peluang kejadian ya. Soal pertama, sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu 4? Penyelesaiannya, banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 6. Kenapa 6? Karena dadu memiliki 6 sisi. Titik sampel dadu bernilai 4 atau NA sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dadu yang bernilai 4 hanya ada satu sisi. PA sama dengan NA per NS, jadi jawabannya 1 per 6. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tas berisi 15 bola yang terdiri dari 5 bola biru, 3 bola merah, dan 7 bola kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 bola. Berapa peluang terambilnya bola berwarna biru? Penyelesaiannya, banyaknya titik sampel atau NS adalah jumlah seluruh bola. Titik sampel bola berwarna biru atau NA adalah 5. Dengan rumus PA sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 15. Disederhanakan, jawabannya 1 per 3. Sekarang kita lanjut ke materi frekuensi harapan. Dilihat dari namanya aja, mungkin kita udah paham apa maksudnya, yaitu banyaknya harapan. Tapi, harapan apa sih yang sebenarnya dimaksud? Jadi gini, frekuensi harapan adalah harapan banyaknya suatu kejadian yang terjadi dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan. Misalnya, ada cowok yang mau nembak 100 cewek nih, kira-kira berapa kali dia akan diterima? Kalau kita mau tahu jawaban pastinya, kita harus nyobain nembak 100 cewek dong. Tapi, nggak mungkin juga kan kita buang waktu cuma buat itu. Makanya, frekuensi harapan hadir buat menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kalau kalian mau tahu hasil dari nembak 100 cewek, aku berani jamin, hasilnya nggak akan jauh dari diterima 50 kali. Kok bisa? Emang gimana sih cara mencari frekuensi harapan? Bisa dong, karena aku tahu peluang diterima dari nembak itu cuma 50 berbanding 50, atau kemungkinan diterimanya cuma setengah. Nah, kalau nembaknya 100 cewek, caranya tinggal 100 aja dibagi 2, hasilnya 50. Jadi harapan diterimanya itu kira-kira 50 cewek. Akan tetapi, hasilnya nggak akan persis 50, bisa aja diterimanya cuma 48. Bahkan diterimanya 52, soalnya frekuensi harapan itu cuma harapan kita aja. Sekarang kita akan pelajari rumus frekuensi harapan ya. Nah, setelah kalian paham tentang konsep frekuensi harapan seperti yang udah aku jelasin, kita tinggal tulis aja deh rumus frekuensi harapan kayak gini. FH sama dengan PA dikali N, dengan FH adalah frekuensi harapan, PA adalah peluang suatu kejadian A, dan N banyaknya kejadian yang dilakukan. Oh ya, frekuensi harapan juga ada aturannya sendiri loh. Semakin besar N atau semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, maka semakin besar juga keakuratan frekuensi harapan dengan nilai aslinya. Kita lanjut ke latihan soal frekuensi harapan. Soal pertama, sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 100 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Penyelesaiannya, N sama dengan 100.
NA sama dengan 1. Kenapa NA 1? Karena uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi, NA-nya 1 dan NS-nya 2, yaitu total dari sisi uang logam tersebut. Lalu masuk ke rumus peluang kejadian, PA sama dengan NA per NS, jadi jawabannya PA sama dengan setengah. Lalu kita masuk ke rumus frekuensi harapan, yaitu FH sama dengan PA kali N. PA-nya setengah dikali 100, jadi jawabannya 50. Diketahui bahwa peluang seorang penembak akan menembak tepat mengenai sasaran adalah 0,69. Di antara 100 orang penembak, berapa orang yang diperkirakan menembak tepat sasaran? Penyelesaiannya diketahui PA sama dengan 0,69, N sama dengan 100 orang. Ditanya, berapa perkiraan orang yang menembak tepat sasaran atau FH? Jawaban, FH sama dengan PA dikali N, sama dengan 0,69 dikali 100. Jadi, FH adalah 69, atau banyaknya orang yang menembak tepat sasaran adalah 69 orang.